ataupun berbagai macam hal yang tidak diinginkan secara manusiawi lahiriah kita, maka ternyata ada beberapa hal yang harus kita simak melalui tema meneguhkan keimanan di balik musibah ini. Insya Allah benar-benar iman kita menjadi teguh dan kokoh dengan berbagai macam musibah yang ada. Karena yang namanya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah pun ada ujiannya. Justru dengan ujian itu para nabi itu bukannya menjadi lemah, malah menjadi kokoh dan kuat. Begitulah dakwah sampai hari ini. Jangan dikira ketika dakwah ini dipersempit, dakwah ini dipersulit, malah akan menjadi orang tidak ada yang berdakwah. Malah seperti itulah kejadiannya. Dulu saja seorang Nabi Muhammad SAW bagaimana saat berdakwah kesulitannya sangat luar biasa. Tapi tunggu, kenapa? Kesuksesannya pun sangat luar biasa. Demikian adanya. Dalam dakwah pun demikian, pun sama. Musibah-musibah yang kita lihat, apapun yang ada, semakin kuat kita menghadapi musibah itu ternyata sebenarnya harusnya semakin kuat iman kita. Semakin kokoh iman kita, semakin tangguh daripada keimanan yang kita miliki. Itulah kejadiannya. Iya. Ada masalul Arab. Jadi masal Arab itu adalah cerita-cerita Arab begitu ya. Jadi mereka itu kalau menanam pohon kurma, begitu dia tanamkan kurma itu, iya, bijinya lalu dia tumbuh. Sejak dia tumbuh itu mulai tumbuh bijinya, beberapa para petani menyimpan batu di atas kurma yang sedang tumbuh itu. Disimpan batu bata, disimpan ya. Setelah itu dia biarkan aja, maka pas dia tumbuh, apa yang terjadi kepada pohon kurma itu? Ya, pohon kurma itu pasti dia tidak luasa. Untuk apa? Untuk berkembang karena tertahan dengan batu tersebut. Namun dibiarkan saja sama petani itu biar dia kokoh dan kuat. Akhirnya ke atas tidak bisa untuk naik, otomatis akarnya semakin kuat ke bawah. Akar semakin kuat ke bawah, akar semakin tajam, semakin kokoh ke bawah. Lalu apa yang terjadi? Semakin kuatnya akar ini ke bawah, semakin kuat akar ke bawah. Kalau sudah kuat akarnya ke bawah, maka dia bisa menumbangkan batu tadi. Bisa menggeser batu tadi. Lalu memang kenyataannya demikian. Kenapa para petani itu menyimpan bata di atas kurma yang baru tumbuh? Jawabannya biar akarnya kokoh dan kuat. Kenapa musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Jawabannya ya singkat, jawabannya agar yang namanya kesulitan yang didapatkan oleh manusia ini agar lebih kuat untuk mendapatkan kebaikan yang ada didapatkannya ataupun kebaikan yang akan didapatkan di masa yang akan datangnya. Wallahu a'lam. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan atau kita lihat apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini pun demikian. Setiap musibah didapatkan, setiap musibah ada, setiap musibah berjalan kepada diri kita, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal ini tidak semata-mata musibah itu didapatkan kecuali ada beberapa hal yang akan didapatkan oleh diri kita. Iya. Di antaranya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita cek dan kita lihat. Ternyata kalau kita mendengar dan melihat ternyata musibah itu apa ya? Musibah ini diantaranya adalah kalau dikatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, musibah itu apa ya? Iya, musibah ini adalah sesuatu yang terjadi kepada diri kita, ya, kepada diri kita. Musibah ini yang terjadi kepada diri kita ketika apa yang terjadi dan tidak diinginkan oleh manusia. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh diri kita, sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita, lalu menimpa kepada diri kita, itu seakan-akan itu musibah. Seakan-akan begitu, iya. Jadi yang namanya musibah seakan-akan sesuatu yang tidak diinginkan oleh diri kita, sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita, lalu akhirnya terjadi kepada diri kita, maka dikatakan, wah ini musibah. Iya. Seakan-akan demikian. Jadi musibah itu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada diri kita. Menyedihkan. Ya, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelum kita masuk ke jenjang berikutnya untuk mengetahui tentang masalah musibah ini. Ya. Yang pertama, ternyata yang harus disimak oleh diri kita ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Iya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Artinya adalah sesungguhnya inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Artinya adalah sesungguhnya kesulitan seseorang itu akan membuahkan hadiah
pahala sesuai dengan kesulitan tadi. Contoh misalnya ya. Contoh. Kalau orang itu lebih sulit mendapatkan sesuatu, maka pahalanya pun akan lebih besar untuk didapatkannya. Itu dia ya. Kalau seandainya orang itu mendapatkan kesulitan lebih berat, maka pahalanya pun akan lebih besar. Sedih bermacam-macam. Lebih sedih, lebih besar lagi pahalanya. Iya. Dapat musibah, macam-macam. Lebih besar lagi musibah, ternyata pahalanya lebih besar. Kalau seandainya musibah yang terjadi ke negeri kita ini, ataupun kepada perorangan, baik itu kena gempa, ataupun kena banjir, itu dapat musibah. Asal dia mukminin, mukminat apa yang terjadi. Kalau dia mukminin, mukminat yang soleh dan solehah, begitu dapat musibah, Masya Allah, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar dan seberat apa yang Anda rasakan dari musibah itu, sebesar itulah pahala juga yang Anda dapatkan. Masya Allah. Ini kalimatnya ya. Sebesar dan seberat apa pahala yang Anda dapatkan, sebesar itu kesulitan yang akan Anda dapatkan. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ini yang pertama. Untuk dipegang baik-baik. Jadi siapapun yang kena musibah, ya Allah saya kena musibah. Ternyata musibah yang didapatkan itu adalah musibah yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau kita ini tahu tentang masalah ini, pasti iman kita semakin kokoh dan kuat. Ketika mengetahui ternyata musibah yang didapatkan itu memancarkan pahala yang luar biasa. Iya, itu kata-kata yang luar biasa. Selanjutnya yang kedua, ternyata musibah ini menunjukkan salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih untuk mendapatkan musibah. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Pasti iman kita semakin kuat ketika tahu tentang hadis nomor 2 ini. Ataupun hadis yang kedua ini. Padahal hadisnya nyambung antara yang pertama dengan yang kedua. Iya. Jadi begitu kita mengetahui, ya Rabb, ternyata musibah yang didapatkan ini bukan hanya sekedar musibah. Tapi apa? Yang pertama ternyata pahalanya berlipat. Yang kedua, subhanallah, ternyata apa? Ternyata bukan hanya sekedar pahalanya berlipat, tapi apa? Tapi ternyata Allah ini mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengasih musibah kepada hamba tersebut. Lihat dalam hadisnya, iya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Apabila dia ridha terhadap musibah yang didapatkannya, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi jika dia tidak ridho terhadap musibah yang didapatkannya, maka Allah pun tidak ridho kepadanya. Subhanallah. Bisa digambarkan itu. Gambarannya seperti apa? Iya. Apabila dia ridho ya terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya. Namun jika dia tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun tidak akan pernah ridho kepadanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi dengan mengatakan yang pertama, dapat musibah, waduh ternyata pahalanya luar biasa. Bagaimana iman kita akan semakin bertambah ketika mendapatkan musibah karena pahala berlipat. Yang kedua, ternyata Allah mencintai kita. Yang ketiga, jika kita ridho terhadap apa yang Allah berikan, Allah ridho kepada kita. Kita akan hidup ini untuk mencari ridho Allah. Kita sholat untuk mendapatkan ridho Allah. Kita puasa untuk mendapatkan ridho Allah. Kita haji untuk mendapatkan ridho Allah. Oh ternyata ya haji kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita belum dapat menjadikan ridho Allah ini dapat kepada kita. Allah belum memberikan ridhonya kepada kita. Bisa jadi begitu. Iya. Maka ternyata ridho Allah turun kepada kita karena kita sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Karena kita sabar dalam menghadapi musibah. Itu kan luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ya, kita hidup di muka bumi ini untuk mendapatkan ridho Allah. Ternyata ridho Allah ini susah untuk didapatkan. Dengan sholat susah. Dengan puasa pun susah. Karena sholat kita belum sempurna. Puasa kita belum sempurna. Sedekah kita belum sempurna. Ternyata Allah memberikan ridho kepada kita. Karena apa? Karena kita apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Ini dia. Ya. Selanjutnya. Apalagi kalau kita ini mendapatkan atau dibilangnya ketika mendapatkan musibah. Ini untuk mempertebal keimanan kita. Iya. Lihat Rasulullah SAW bersabda. Ini mungkin yang keempatnya. Iya. Atau yang kelima mengatakan. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Subhanallah. Iya. Ini nomor keempatnya.
Simak baik-baik. Bagaimana seorang mukmin ketika mendapatkan musibah tidak menebalkan keimanannya. Setelah mendengarkan yang pertama, alasan yang kedua, alasan yang ketiga, sekarang yang keempat. Apa kata-katanya? Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Tidak pernah turun satu musibah, bala, bencana kepada mukminin atau mukminah. Iya. Subhanallah fi nafsihi, baik itu kepada dirinya, wa waladihi atau kepada anaknya atau keluarganya, wa malihi atau kepada hartanya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Ujian kepada dirinya, ujian kepada anaknya, ujian kepada hartanya, itu sengaja untuk apa? Untuk menghapuskan dosa. Karena di sini dikatakan wa ma alaihi khati'ah, ketika dia jumpa dengan Allah, saat dia jumpa dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, saat berjumpa dengan Allah tidak ada kesalahan yang dia bawa sekecil apapun. Gak ada kesalahan? Iya. Kemana? Terhapus. Kok bisa? Karena terhapus dengan musibah yang menimpa kepada dirinya. Masya Allah. Musibah itu dapat menghapus semua kesalahan. Musibah itu dapat menghapus semua kekeliruan yang kita lakukan. Berapa banyak dosa kita? Berapa banyak dosa kita? Saking banyaknya lupa. Tapi dengan musibah itu Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita miliki dan pernah kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, hatta syaukatan yushaquha, ada seseorang yang tergores tangannya dengan duri. Ya. Begitu tergores tangannya dengan duri, lalu dia ini berdarah sih tidak, hanya tergores saja, ada goresan. Saat dia tergores dengan duri saja, lalu dia ikhlas menerimanya, entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergores dengan duri saja, entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini rumahnya hancur misalnya. Keluarganya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, dirinya sakit, anak-anaknya sakit. Bahkan ada yang sampai wafat dari keluarganya. Apa yang didapatkan? Masya Allah, saat mendapatkan seperti itu saja, entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai dia jumpa dengan Allah, tidak ada kesalahan yang dia bawa. Terhapus, terhapus. Kemana? Jawabannya, karena dihapus oleh Allah. Kok bisa? Dia tobat. Apakah dia apa? Karena dia, apa coba? Karena dia sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Intinya sabar. Ketika, ulangi lagi, agar lebih enak untuk dipegang. Ketika mendapatkan musibah, pahala berlipat. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Ketika dapat musibah, dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu al-abdu, dengan mengatakan ibtalah, diuji. Iya. Ketika mendapatkan musibah, dia ridha, Allah ridha. Wa man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Subhanallah. Iya. Lalu yang keempatnya, dengan tegas sekali, dengan mengatakan apa? Siapa saja yang mendapatkan musibah yang menyakitkan, baik terjadi kepada dirinya, atau kepada keluarganya, atau kepada hartanya, dia sabar untuk menghadapinya, terus datang musibah, dosanya dihapus. Pas dia jumpa dengan Allah, dia tidak punya dosa sekecil apapun. Ketika mendengar hadis-hadis yang baru saja disampaikan, ketika dapat musibah, apa yang akan terjadi? Mungkin akan tersenyum. Kenapa? Ada 4 yang didapatkan. Bahkan bukan hanya sekedar itu, malah imannya makin bertambah, makin kokoh, makin kuat. Ternyata begini ya tentang yang namanya musibah ini. Bahkan lihat yang nomor 5-nya, subhanallah. Ya. Nomor 5-nya dahsyat pula dalam hadis Rasulullah SAW. Simak baik-baik, ya. Kalimatnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dikatakan may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan oleh Allah agar dia mendapatkan kebaikan, Masya Allah, ya, maka Allah akan mengujinya. Menguji itu yusibhu, itu ya akan mendapatkan musibah. Siapa saja yang Allah inginkan agar dia mendapatkan kebaikan, siapa saja yang oleh Allah agar dia mendapatkan kenikmatan, maka apa yang dilakukannya? Allah pilih dia untuk mendapatkan musibah. Kenapa? Karena jawabannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saat dia mendapatkan di dunia dia mendapatkan kesulitan, hakikatnya untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat karena kesabarannya. Saya ingin menyampaikan kata-kata lebih jelas lagi di poin nomor 5 ini. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ya, lalu Allah ingin menjadikan dianya untuk menjadi ahli sorga, maka untuk menjadikan dirinya ahli sorga, dengan sholat dia tidak mumpuni, dengan puasa dia pun belum mumpuni, maka Allah akan jadikan dia untuk jalan pintas menuju sorga dengan cara apa? Dengan cara lewat sabar.
Bagaimana dia akan sabar kalau nggak ada muskilah atau nggak ada musibah? Maka dikasihlah musibah agar keluar berlian sabarnya. Kalau sudah keluar permata sabarnya, berlian sabarnya, maka Allah tinggal memilihnya dan menentukan keluar sabarnya, dimasukkan ke dalam sorga. Makanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Padahal musibah yang menimpanya itu adalah akan menjadikan dirinya untuk menjadi ahli sorga. Padahal musibah yang didapatkannya akan menjadikan dirinya terangkat, dirinya sampai ke sorga Firdaus. Cuman dirinya tidak tahu dan dirinya tidak mengetahui dan dirinya kebingungan. Ini ya yang harus dipegangnya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini kalimatnya. La haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6. Saya tidak mengulangi lagi ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan biar lebih banyak lagi. Nomor 6-nya, musibah ini akan menjadikan keimanan kita kuat ketika kita tahu alasannya nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 6-nya apa? Nomor 6-nya, yakin ketika orang mendapatkan musibah ini digambarkan. Apa nomor 6-nya? Subhanallah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, apa coba? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan pernah memberikan satu ujian. Allah tidak akan pernah memberikan satu ujian, satu beban, satu masalah kepada seorang hamba kecuali Allah sangat tahu kalau hamba itu sanggup untuk melakukannya. Ya. Allah tidak akan Allah memberikan ujian, bahkan Allah tidak akan memberikan satu perintah kepada seorang hamba kecuali Allah tahu hamba itu mampu untuk melakukannya. Yakin itu yakin. Misalnya, Allah perintahkan di luar musibah ya. Allah perintahkan sholat 5 waktu kepada mukminin mukminat. Kenapa 5 waktu? Karena Allah tahu kalau kita semuanya sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu, iya. Tapi ada yang tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Dia bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Bedakan antara tidak mampu dan tidak mau. Bedakan. Karena banyak orang yang tidak mau sholat bukan tidak mampu. Ketika hijab diperintahkan untuk para wanita. Kok banyak wanita muslimah yang tidak pakai hijab? Apakah dia tidak mampu? Bukan tidak mampu, tidak mau. Karena kalau seandainya mengatakan tidak mampu, itu keluar daripada syariat yang, punten, digambarkan dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani, memerintahkan kepada seorang ataupun dengan ujian apapun. Kecuali Allah tahu kalau hamba itu sanggup untuk melaksanakannya. Ada orang yang tidak mampu zakat. Kadang-kadang bukan tidak mampu zakat, tidak mau zakat. Iya. Ada orang tidak bisa sedekah, bukan tidak bisa sedekah, tidak mau sedekah. Ada orang tidak bisa sholat 5 waktu, bukan tidak bisa, tidak mau. Kadang-kadang kita ini menyatakan tidak mampu padahal tidak mau. Padahal mampu semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kadang-kadang orang mau melakukan sesuatu, menunggu. Mampu nggak ya? Padahal jika ada kemauan, Allah akan bukakan jalannya. Allah akan bukakan jalannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka yang terkadang, yang dalam pikiran kita ini, yang ada dalam pikiran kita ini apa coba? Tidak maunya bukan tidak mampunya. Karena Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang Allah perintahkan, Allah sangat tahu kalau kita mampu. Kenapa tidak mampu? Bukan tidak mampu, Anda tidak mau. Simpan kalimat ini baik-baik ya. Kenapa? Banyak orang tidak mau, bukan tidak mampu. Termasuk ketika Allah berikan musibah. Banjirkah? Ataupun gempakah? Ataupun longsorkah? Apa sajakah? Kenapa menimpa kepada saudara kita, famili kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita? Jawabannya, karena mereka Allah pilih, karena Allah tahu mereka mampu. Ini dia. Jadi tidak akan pernah memberikan di luar batas kemampuan. 7. Iya. Apa yang didapatkan yang nomor 7-nya? Inna ma'al usri yusra. Ini nomor 7-nya. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini harus dipegang oleh diri kita masing-masing. Inna ma'al usri yusra.
Apa artinya? Yakinkan untuk kita semuanya. Pegang baik-baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Iya, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jangan pernah mengartikannya begini. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau Al-Quran mengatakan inna ba'dal usri yusra, itu artinya setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, tidak setelah. Ma'a itu bersama. Kalau setelah itu summa atau ba'da. Ba'da, iya. Al-Quran mengatakan tidak ba'da, tapi ma'a. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya ma'al usri dengan ba'dal usri? Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Tahu apa bedanya? Bedanya kalau dengan mengatakan inna ma'al usri. Inna ma'al usri itu artinya adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Itu menunjukkan kita harus berusaha untuk menyelesaikan urusannya. Apa penyebab masalahnya? Itu ma'a. Tapi kalau ba'dal usri, setelah kesulitan ada kemudahan, diperintahkan seakan-akan kalau ba'da, tunggu saja nanti juga habis masalahnya. Tunggu saja nanti juga selesai permasalahannya. Itu ba'da. Disuruh untuk menunggu tanpa usaha. Ulangi. Kalau menggunakan ba'da, menunjukkan harus diam saja tanpa usaha, nanti juga masalahnya kelar sendiri. Nanti juga masalahnya selesai sendiri. Tapi kalau mengatakan ma'a itu menunjukkan apa? Kalau mengatakan ma'a itu menunjukkan Anda usaha untuk keluar dari masalah itu. Bencana yang tiba. Musibah yang ada. Harus mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Cari cara penyelesaiannya. Itu ma'a. Ma'a. Kalau ba'dal usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, tunggu saja nanti juga habis masalahnya. Nah, contohnya begini nih, saya gambarkan begini. Misalnya di depan saya akan ada 10 pot, ya, ada 10 pot kembang. Di depan saya ini ada 10 pot kembang. Pot pertama, pot kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 pot. Di salah satu pot ini di dalam tanahnya ada emas 5 gram. Di dalam salah satu pot itu ada emas berapa gram? 5 gram. Subhanallah. Nah, punten, iya. Pot itu akan dialirkan ke hadapan kita, terus berjalan gitu. Pot yang pertama lewat, pot yang kedua lewat, pot yang ketiga lewat, keempat lewat, dan diinformasikan begini. Iya, diinformasikannya begini. Setelah pot ke-7 itu ada emasnya. Setelah pot ke-7 ada emasnya. Simak baik-baik. Begitu diinformasikan setelah pot ke-7 ada emasnya. Begitu pot ke-1 lewat, dibuka? Tidak. Kedua? Tidak. Ketiga? Tidak. Keempat? Enggak dibuka. Kelima? Enggak dibuka. Keenam? Enggak dibuka. Ke-7? Enggak dibuka. Ke-8 baru dibuka. Ke-9 baru dibuka. Ke-10 baru dibuka. Kenapa nomor 1 sampai 7 tidak dibuka? Karena informasinya setelah pot ke-7. Ba'da, setelah. Sekarang ganti perkataannya. Pot ke-1 sampai 10 itu ada salah satu emas di dalamnya 5 gram di pot keberapa? Gak tahu. Perkataannya sesungguhnya bersama dengan pot itu ada emas di dalamnya 5 gram. Bersama dengan pot itu. Anda harus usaha dari mulai pot 1 bongkar, pot 2 bongkar, ke-3, ke-4, ke-5, sampai ke-10 bongkar. Kenapa? Karena bersama dengan pot itu ada emasnya. Persis. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka cari, korek-korek, puter-puter. Apa sih kemudahannya di sini? Dapat pasti, insya Allah. Kenapa? Karena inna ma'al usri yusra. Nggak ada yang namanya musibah itu tidak disertakan dengan jalan keluarnya. Mesti ada. Mesti ada. Coba misalnya, tolong cek aja baik-baik. Dengan COVID-19 ini. Orang berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaiannya. Iya.
Karena apa? Innamal usri yusra. Ma'al usri. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahannya. Dengan cara jaga protokolnya. Gunakan maskernya. Misalnya jaga jaraknya. Cuci tangannya. Hindari kerumunannya. Itu kan salah satu daripada yang sampai hari ini ketemu. Ya, cara untuk mengantisipasinya. Setelah itu dapat vaksinnya. Lalu disuntikan vaksinnya. Kenapa? Itu bagian daripada usaha yang digambarkan innamal usri yusra. Subhanallah. Jadi apa yang kita takutkan? Kalau seandainya ketika mendapatkan musibah ini, kita malah punten-punten. Merasa kalau kita ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, menjadi orang paling susah. Tidak. Justru kalau dikatakan kita ini ketika mendapatkan musibah, pasti akan tersenyum. Senang, gembira. Kenapa? Karena ada tadi subhanallah 7 poin yang sangat luar biasa. 7 poin yang sangat luar biasa. Kalau mengatakan, emang kita ini selama di dunia nggak bisa menghindar daripada ujian itu, nggak bisa. Karena yang namanya dunia itu darul ibtila, tempat ujian. Itulah yang ada. Kalau nggak mau diuji, ya pindah ke dunia. Tapi pindah ke dunia itu tinggal menunggu atau melihat hasil apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau namanya dunia mah, jadi tempat kita itu 3. Iya. Ada lelah dan capek, lelah dan capek. Itu ada lelah, capek, santai. Bahagia, sedih. Itu namanya dunia. Kadang lelah atau capek, kadang santai, kadang sedih, kadang bahagia. Itu dunia namanya. Itu dunia. Ada satu tempat lagi, sedih terus. Nggak ada bahagia-bahagianya. Bahkan sedih terus, sakit terus, sedih terus. Itu neraka namanya. Bahagia terus nggak ada sedih-sedihnya. Itu surga namanya. 3 tempat itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semuanya ketika mendapatkan musibah. Sebenarnya ketika tahu kenapa alasan Allah memberikan musibah ini ternyata besar sekali. Ada 7 poin yang apabila kita mendapatkan, Masya Allah, tahu tentang kenikmatan ataupun rahasia daripada musibah ini, iman itu semakin kuat dan semakin kokoh. Tapi yang jelas, semuanya akan bisa diraih daripada 7 itu dengan sabar. Ya, yang 7 itu bisa diraih dengan sabar. Anda sabar, Anda siap untuk meraih daripada yang 7 poin tadi. Masya Allah. Lalu sekarang kita cek, iya. Karena pada dasarnya, apapun yang terjadi kepada diri kita, pada dasarnya bermuaraknya itu di sabar. Berkumpulnya itu di sabar. Karena apa? Karena sabar itulah menjadi ruhnya dalam kehidupan. Iya. Ketika seseorang tanpa sabar, itu bagaikan jasad tanpa ruh. Ada jasad, ada ruhnya. Maka itu seperti orang yang hidup dengan sabar. Coba, apa di muka bumi ini tanpa dengan sabar? Bahkan saking pentingnya, kalau saya sampaikan kepada ikhwah akhwat fillah, siapa yang menggurui kesabaran? Siapa yang telah mengajarkan kesabaran? Oh, yang mengajarkan kesabaran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi ada yang lebih awal daripada Rasulullah. Oh, yang mengajarkan kesabaran itu nabi-nabi sebelum Rasul. Iya, mereka juga mengajarkan kesabaran. Iya, alaihimussalam. Oh, pertamanya Nabi Adam yang mengajarkan kesabaran. Nabi Adam pun mengajarkan kesabaran. Tapi, punten, ternyata yang mengajarkan kesabaran kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang mengajarkan kesabaran kepada diri kita. Iya, mana buktinya? Kalau kita cek dan kita tanyakan, berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi? Fi sittati ayyam. Iya, subhanallah, dengan mengatakan dalam 6 hari, dalam 6 masa. Sittati ayyam. Itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, bisa nggak ya kira-kira Allah ciptakan langit dan bumi kurang daripada 6 hari? Jawaban kita tidak ragu. Pasti bisa lah. 4 hari, bisa. 3 hari, gampang. 1 hari, bisa. Sekejap mata, bisa. Lalu pertanyaannya, ya memang bisa Allah. Dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan, "Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jadi, jadilah. Tapi kenapa? Harus perlu waktu. Dalam waktu berapa? 6 hari. Kenapa? Allah mengajarkan kepada kita, hai manusia,
Hai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan saja, kata Allah, bukan saja kalian mampu untuk mengerjakan, tapi aku ajarkan kesabaran bagaimana caranya. Aku seakan-akan, aku tuh kun fayakun, kata Allah. Tapi aku perlu waktu 6 hari. Bukan aku perlu waktu 6 hari untuk menyelesaikannya. Tapi mengajari kalian. Aku saja yang kun fayakun. Apa yang aku inginkan semua terjadi. Tapi aku ajarkan kalian perlu waktu. Kenapa? Karena untuk mengajarkan kalian, kalau apa yang Anda lakukan bukan hanya saja Anda mampu, tapi perlu waktu. Allah mengajarkan itu. Subhanallah. Matahari terbenam dan terbit itu dengan perlahan. Siapa yang melakukannya? Allah. Allah ajarkan matahari terbenam dan matahari terbit secara perlahan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau dengan mengatakan kata-katanya, misalnya dengan mengatakan pertanyaannya, untuk disimak baik-baik dengan kalimatnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dengan mengatakannya, dengan ucapannya, ketika disebutkan matahari kan ketika terbenam, ketika terbit indah sekali, iya. Jawabannya kenapa? Karena sabar saat terbit dan terbenam. Maka dalam Al-Quran ada kata-kata fasbir sobron jamila. Sabarlah dengan keindahan yang kalian miliki. Atau sabarlah karena dengan kesabaran itu ada keindahan yang Anda dapatkan. Masya Allah. Semuanya. Bikin pakaian aja, bikin baju aja perlu dengan sabar. Bikin peci aja bikin sabar. Apa yang tidak pakai sabar yang kita lakukan? Semuanya pakai sabar. Semuanya menggunakan sabar. Allah mengajarkan tentang kesabaran. Masya Allah. Para nabi mengajarkan pada kesabaran. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran. Hari ini kita nanam, misalnya kita nanam cabai. Begitu pohon cabai itu ditanam, apakah langsung jadi cabai itu? Tidak. Tidak langsung jadi. Tapi perlu waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan baru berbuah. Kok bisa? Ya memang begitu. Nggak langsung jadi? Iya. Kenapa? Karena mengajarkan kesabaran. Alam aja mengajarkan kesabaran. Musibah yang terjadi itu tidak akan pernah, punten-punten, iya, tidak akan pernah menjadi kebaikan buat kita kalau kita tidak menghadapinya dengan kesabaran. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan, sabarlah ketika mendapatkan musibah yang ada karena ini adalah hal yang terbaik dan terindah buat kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dilanjutkan dengan mengatakan, lalu saya ingin tahu nih, sabar itu bagaimana sih? Karena sabar itu dengan keimanan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, sabar kan ada batasnya, punten. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Yang membatasi kesabaran itu keimanan. Kalau imannya kuat, apapun yang terjadi, dia akan tenang, tegar, nyaman, nikmat karena sabar. Musibah apa yang terjadi, tahu daripada 7 rumus tadi yang disampaikan, maka dia akan sabar. Dan dia akan meraih yang 7 itu dengan kesabaran. Tapi kalau dia tidak punya sabar, baru musibah sedikit saja, waduh berantakan. Ada orang yang sakitnya sudah parah. Subhanallah karena musibah yang didapatkannya. Rumahnya hancur. Beberapa anggota keluarganya wafat. Tapi dia santai dan tetap saja memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa begitu? Sabar. Sabar. Subhanallah. Maka yang paling indah ketika nanti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada malaikat yang menjaga pintu surga. Malaikat penjaga pintu surga. Setiap orang yang masuk ke pintu surga dan malaikat itu mengucapkan salam. Salam itu maksudnya mengucapkan selamat Anda telah meraih surga. Gitu kan? Tahu nggak malaikat mengatakan apa? Tidak begini. Selamat ya kamu bisa menjadi ahli surga karena puasamu. Selamat ya kamu bisa menjadi ahli surga karena hajimu. Selamat kamu menjadi ahli surga karena ibadah sholatmu. Selamat kamu bisa menjadi ahli surga karena sedekahmu. Tidak begitu. Tapi apa jawabannya? Selamat ya. Kamu bisa meraih ahli sorga. Karena apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kamu telah bisa menjadi ahli sorga karena kesabaranmu. Selamat. Kamu meraih sorga karena kesabaranmu. Pertanyaannya. Ikhwah akhwat. Kenapa malaikat dengan mengatakan subhanallah, iya, dengan tidak mengatakan selamat ya kamu meraih sorga karena sholatmu. Keramatlah kamu bisa meraih surga karena puasamu. Kenapa tidak karena sholatmu, karena tidak puasamu? Karena apa coba? Karena bagaimana mungkin dia sholat kalau nggak sabar? Bagaimana dia puasa kalau nggak sabar? Bagaimana kita duduk di majelis taklim ini kalau nggak sabar? Semuanya bermuaranya ke sabar. Anda bisa ikut kajian virtual gini karena sabar.
Anda ini bisa sholat karena sabar, Anda bisa tahajud karena sabar, Anda bisa infak karena sabar, Anda tidak terjerumus ke maksiat karena sabar, semuanya karena sabar. Makanya begitu masuk dalam surga, salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Itu dia ya. Saya lanjutkan. Memang apa sih hebatnya kalau orang-orang bersabar itu? Camkan baik-baik dan simak kalimat ini baik-baik. Saya percepat waktu ya. Lihat jika ada orang bersabar ini. Masya Allah ya. Yang pertama ketika orang ini bersabar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lihat ya. Ini firman Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Seakan-akan mengatakan kata-katanya. Sabarlah karena sabar itu hanya datang dari Allah. Allah yang membuat Anda sabar. Karena sabar itu identiknya dengan keimanan. Punten saya tanya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa, yang kasih iman kepada kita siapa? Allah. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Punten ulul azmi, para nabi ini, yang ulul azmi ini, Masya Allah dijadikan contoh kesabaran yang sempurna. Yang Allah berikan kepada kita contohnya. Sabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi dari para nabi. Subhanallah. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lihat-lihat kalimatnya. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdhum. Sabarlah terhadap apa yang telah Allah tentukan. Iya. Dan sabarlah, janganlah tidak sabar ketika contohnya diberikan kepada sahibul hut, Nabi Yunus saat keluar meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena apa? Karena kaumnya apa? Tidak beriman. Saya persingkat saja. Yang nomor pertama, keutamaan sabar ini adalah sifat ulul azmi. Ya. Jadi kalau seandainya orang itu bersabar, itu sedang mengikuti sifat ulul azmi. Ulul azmi itu para nabi yang termasuk daripada ulul azmi. Iya. Subhanallah, Nabi Ibrahim masuk ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS itu adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Musa. Iya. Fasbir kama sabar ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Jadi kalau dikatakan sifat sabar ini adalah sifat yang meniru daripada ulul azmi, dan sabar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi yang pertama, siapa yang menyuruh sabar? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan sabar? Karena di dalamnya banyak keuntungan. Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Selanjutnya, iya. Nomor 2, simpan kalimat ini baik-baik. As-sabru fihil khair. Masya Allah. Iya. Dengan kesabaran itu akan membawa kebaikan. Kebaikan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min idza asabathul khair, ataupun dengan mengatakan, saya bacakan hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra wa syakar, atau syakar fa kana khairun lahu wa in asabathu dharra sabar wa kana khairun lahu. Riwayat Muslim. Sungguh luar biasa bagi orang beriman ini ya, ketika mendapatkan kebaikan dia ini syukur, maka dia mendapatkan kebaikan, sorga baginya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia sabar, dia pun mendapatkan sorga baginya. Masya Allah, ini kata-kata yang luar biasa. Ya. Ini indah yang sangat luar biasa. Lanjutkan. Ya. Jadi nomor 2 dengan mengatakan sabar ini adalah pintu sorga atau membawa kebaikan. Ketiga, sabar ini apa? Sabar ini Allah, annallaha yudha'ifu ajra as-sabirin ala ghairihim. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya nomor 3 ini, siapa yang sanggup bersabar, Masya Allah pahalanya itu tanpa ada hitungannya, bighairi hisab. Itu bagi orang bersabar. Karena sabar itu identiknya dengan keimanan. Iya. Nomor 4, untuk percepat. Dengan sabar ini apa? Masya Allah. Iya. Annallaha asna ala ahli sabr. Allah itu sangat memuji kepada orang-orang yang selalu sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam suratul Baqarah ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah. Orang yang jujur, orang yang benar, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang sabar. Ini pujian dari Allah di nomor 4. Waduh, banyak sekali. Pokoknya banyak ayat-ayat tentang
mengangkat, mengagungkan orang-orang sabar, khususnya dalam keadaan menghadapi musibah demi musibah. Nomor 5, kita lihat berapa lagi gitu ya. Nomor 5, Masya Allah. Orang yang bersabar itu, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Dalam firman Allah, wallahu ma'as sabirin. Iya. Dalam suratul Baqarah mengatakan kalau Allah itu bersama orang yang sabar. Suratul Baqarah ayat 153, suratul Baqarah ayat 249. Ini menandakan kalau Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dalam suratul Anfal ayat 46, innallaha ma'as sabirin, ada terulang di situ. Suratul Anfal ayat 66 juga ada wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang sabar. Bayangkan, tidak ada yang paling nyaman hidup ini kecuali bersama Allah. Dan Allah mengatakan, aku bersama orang yang sabar. Jika kita mendapatkan musibah, lalu kita bersabar, Allah sedang bersama Anda. Berarti kalau Allah sedang bersama kita, Anda minta apa saja Allah kabulkan. Kenapa? Mumpung Allah sedang dekat dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Ini nomor 6. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Iya. Nomor 6-nya, subhanallah. Annas sabr sababu limahabbatillahi lahum. Sabar itu membuat Allah jatuh cinta kepada orang yang bersabar. Iya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat indah sekali, iya. Semua mungkin pernah mendengar ataupun ayat Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Ini dalam surat Ali Imran ayat 146. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Bayangkan, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan ini, ternyata ketika kita ini bersabar, innallaha yuhibbus sabirin. Iya, sesungguhnya Allah itu mencintai, wallahu yuhibbus sabirin. Allah ini sangat mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah. 7 untuk mempercepat, iya. Yang 7 ini, Masya Allah, dalam satu ayat ataupun dalam satu pujian, orang sabar Allah puji dengan 3 kalimat. 1, Allah memujinya, iya, memujinya dengan mengatakan istilahnya apa ya? Salatum itu Allah ini mengangkat derajatnya, memuliakannya. Yang kedua, Allah menyayanginya. Yang ketiga, Allah berikan hidayah kepadanya. Itu bagi orang sabar langsung dalam satu ayat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendapatkan sifat sabar. Semua ayatnya tahu ya, ketika mengatakan katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika sedang mendapatkan musibah. Lihat selanjutnya, ayat selanjutnya suratul Baqarah ayat 175-nya, ya, dengan mengatakan telah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. 1. Wa rahmatun. 2. Iya. Ketiganya wa ulaika humul muhtadun. Bayangkan orang sabar dapat 3 poin di situ. Dapat 3 poin di sana dapatnya. Shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shalawatum rabbihim itu kemuliaan atau keagungan, iya. Selanjutnya dengan mengatakan rahmat dari Allah, kasih sayangnya. Lalu muhtadun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sabar itu Masya Allah luar biasa, iya. Jadi ketika nomor 7 kita bicarakan orang sabar itu mendapatkan 3 poin langsung yang Allah berikan. Nomor 8, iya, surah Ali Imran ayat 200, semua sudah tahu ayatnya ini insyaallah, iya. Dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya apa? Orang sabar jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan al-falah. Kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat. Karena dengan mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, saling menasihati dengan kesabaran. Isbiru wasabiru, subhanallah. Warabitu, apanya? Siapkan vitamin sabar. Sabarnya itu harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika satu peristiwa terjadi, marah-marah dulu baru sabar. Karena sabar yang paling tinggi, yang paling dasar derajatnya itu inda sodmatil ula. Berarti vitamin harus kuat. Ya, kalau kita terkenal dengan antibodi agar tidak terkena dengan penyakit. Sekarang ada namanya, Masya Allah, vitamin sabar. Jadi ketika ada peristiwa terjadi, sabar sudah berada di depannya. Berarti dia tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di nomor 8 ini dalam surah Ali Imran dengan mengatakan kata-katanya la'allakum tuflihun, agar Anda mendapatkan tuflihun, kebahagiaan. Iya, atau kemenangan. Nomor 9.
Nomor 9 ini adalah sabar itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan. Kesuksesan dalam berjuang, dalam berperang, iya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 125, iya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Subhanallah, yumdidkum. Apa artinya? Masya Allah. Dengan kata-katanya, apabila mereka bersabar, iya, apabila mereka bersabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan nolong kepada orang-orang yang beriman saat dalam perang Badar kalau seandainya orang-orang mukmin itu bersabar dalam menghadapi perang ini. Berarti sabar itu dapat menjadikan pertolongan Allah turun. Sabar. Ketika kita sabar, pertolongan Allah bisa turun. Masya Allah, ketika kita bersabar. Ini untuk dipegang baik-baik. Ketika bersabar, Allah akan turunkan pertolongannya. Masya Allah. Nomor 10. Punten. Iya. Anna sabra min a'zamin ni'am. Masya Allah. Wal u'tiyati min indillahi alal abdi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa man yatasabbar yasbiruhullah. Masya Allah. Kata-kata yang sangat luar biasa. Intinya dengan mengatakan kata-kata gini. Tidak ada yang paling mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini kecuali orang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran. Iya. Apa hadiah yang terindah yang Allah berikan? Sabar. Kau sabar bukan iman? Karena sabar itu buah daripada iman. Buah daripada iman. Imannya kuat, sabarnya itu keluar. Masya Allah. Maka ketika ada sabar, imannya luar biasa. Hadis Rasulullah, wa man yatasabbar yusbiruhullahu wa ma a'ta ahad. Dikatakan wa ma a'ta ahad ata khairan wa awsa' minas sabr. Subhanallah. Iya. Dikatakan wa ma u'tiya punten wa ma u'tiya ahad ata khairan wa awsa' minas sabr. Artinya dengan mengatakan tidak ada yang paling baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang kecuali hadiah yang Allah berikan kepada seorang itu adalah kesabaran. Semakin orang itu bersabar, Masya Allah, itu adalah semakin mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. 7 poin di awal saya sampaikan, lalu 10 daripada samarah keutamaan daripada sabar pun untuk disampaikan. Jadi kalau dengan mengatakan bagaimana caranya ketika mendapatkan musibah ini sehingga iman ini menjadi kuat, memang begitu. Dengan adanya musibah itu membuat iman itu semakin kuat. Dengan adanya musibah itu iman itu harus semakin kuat. Iya. Dengan ada musibah semakin kuat. Bagaimana caranya? Lihat 7 poin yang tadi saya sampaikan. Sehingga kalau kita dengar iman itu semakin kuat ketika tahu yang 7 ini. Bukan hanya itu. Ternyata apa lagi? Samarah. Keutamaan-keutamaan sabar tadi pun baru disampaikan 10 keutamaan sabar yang baru disampaikan. Ini berkaitan dengan ada ayatnya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pun masuk surga dengan ucapannya salamun alaikum bima sabartum. Iya. Jadi inilah uraian singkat ya dengan menyatakan bahwa yang namanya sabar ini mendapatkan kebahagiaan dan dengan sabar ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah dapat menjadikan derajat kita lebih tinggi dari apa yang sebelumnya kita dapatkan. Mungkin kita tidak bisa sholat khusyuk, tidak bisa juga puasa dengan baik, tidak bisa puasa ibadah dengan baik, dengan melakukan ibadah dengan baik. Ternyata ketika mendapatkan musibah, dengan sabar itulah Allah menjadikan derajat kita tinggi. Maka sabarlah, karena sabar ini ruh dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.